Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 137. Ye Tianzong terkejut. Mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa orang yang berdiri di depannya adalah seorang pria yang halus, santun, dan tampak sangat ramah. Namun, matanya tidak bersahabat, dan matanya penuh cahaya, terutama saat dia berbicara sendiri, penuh dengan sedikit keganasan. Pergilah. Ye Tianzong mendengus dingin, dan hendak mendorong orang itu pergi, tetapi orang itu berdiri di sana dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Jika sesuatu terjadi pada salon kecantikan ibu mertuamu, sebaiknya kamu bekerja sama, aku hanya ingin mengobrol denganmu, tidak ada maksud lain. Siapa kamu? Qiu Dongshan. Salon kecantikan kakakku diambil olehmu, kan? Qiu Dongshan. Adik perempuan. Salon kecantikan. Ye Tianzong terkejut sesaat, lalu dia sadar dan berkata dengan dingin, Qiu Huiru, apakah itu adikmu? Datang untuk menggangguku sekarang. Dia tidak cukup menderita karena kehilangan hari itu, dan sekarang membiarkanmu, sang kakak, terus menderita. Anak muda, jangan bicara terlalu agresif, terkadang kamu akan menggali lubang untuk dirimu sendiri, dan kamu tidak akan bisa memanjat keluar bahkan jika kamu ingin memanjat. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, ekspresi Qiu Dongshan jelas tidak senang, tapi dia adalah orang yang telah melihat badai besar, terutama pemandangan di gerbang villa barusan, dia memiliki pemandangan yang indah. Oleh karena itu, saudara perempuan saya adalah kekasih saya, dan balas dendam pasti diperlukan, tetapi itu tidak bisa sederhana dan kasar, dan saya harus maju selangkah demi selangkah. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu hanya tahu bahwa Qiu Huiru adalah saudara perempuanku, tetapi kamu tidak tahu identitasku. Wakil Presiden Asosiasi Kecantikan Provinsi, apakah Anda tahu apa arti gelar ini? Kamu Sun Mei, termasuk salon kecantikan adikku, yang dijarah, semuanya berada dalam yurisdiksiku. Selama aku memberimu perintah untuk memberimu ulasan buruk tentang kecantikan, itu artinya toko akan tutup. Sekarang, apakah kamu tahu bagaimana berbicara denganku? Presiden Asosiasi Kecantikan. Ye Tianzong terkejut. Jelas, pihak lain datang kepadanya untuk membalaskan dendam saudara perempuannya. Sekarang saya telah mengungkapkan identitas saya, jika saya benar-benar ingin mengacau, saya tidak takut, tetapi saya takut ibu mertua saya akan marah dan melampiaskannya pada saya. Bagaimanapun, semua pihak berkembang dengan baik sekarang, dan keluarga bersenang-senang, dan dia tidak ingin melihat kerugian karena ini. Sesuaikan langkah-langkah dengan kondisi setempat. Lihat apa maksud orang lain terlebih dahulu. Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan saja padaku, aku sangat sibuk, ada hal lain yang harus aku lakukan, aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu di sini. Melihat semakin banyak orang berkumpul di lembah mata air panas, dan protagonis utama Mei Changyao akan muncul kapan saja, tetapi kerumunan itu begitu padat sehingga Ye Tianzong belum menemukan ketiga istri itu, yang membuatnya sedikit cemas, karena takut bahwa setelah konflik antara kedua belah pihak, memiliki konsekuensi yang tak terhitung. Hehe. Baiklah, karena kamu suka langsung ke intinya, maka aku akan mengatakannya secara langsung. Salon kecantikan adikku, aku harus mendapatkannya kembali. Kamu memberi 1 yuan sebelumnya, dan aku akan memberimu 2 yuan. Ini wajah untukmu. Selain itu, salon kecantikan Sun Mei Anda harus ditutup, berpikir bahwa saudara perempuan saya tidak ingin berbisnis dengan Anda di jalan yang sama. Bahkan, di masa depan, ibu mertuamu, Zhang Chunqin, jangan datang ke jalan ini untuk perawatan kecantikan, itu cukup menyebalkan. Permintaanku sudah selesai. Identitas dangkal Qiu Dongshan adalah Presiden Asosiasi Kecantikan Provinsi. Dia memang memegang kekuatan hidup dan mati di salon kecantikan ini, dan sangat mudah untuk menutup toko dengan sapuan pena. Selain itu, di belakang punggungnya, dia memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan petinggi dari semua lapisan masyarakat. Ketika dia datang ke Juxian Villa kali ini, dia dan pemilik Mei Qingyang bahkan berteman lebih dekat. Meskipun Ye Tianzong memiliki hubungan yang baik dengan pemilik istri Meiji, tapi saya masih berjuang. Datang kali ini hanya untuk membantu adikku mendapatkan kembali wajahnya. Intinya melalui pelelangan ini, dia ingin mendapatkan perlengkapan mandi yang digunakan oleh seorang putri tertentu untuk menyenangkan pihak lain. Buka jalan untuk masa depannya. Apakah si bodoh ini sibuk? Dia lebih sibuk. Anda harus mengunjungi di mana-mana untuk memenangkan nikmat. Permintaanmu terlalu banyak.
Dari apa yang kamu katakan, jika aku tidak setuju, maka salon kecantikan ibu mertuaku akan selesai, kan? Tidak hanya itu, kamu, termasuk keluarga Ren, akan menderita balas dendamku. Qiu Dongshan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak tahu, keluarga Qiu kami juga merupakan keluarga yang berpengaruh di ibu kota provinsi, dan serikat chaebol yang mengelola 5 chaebol besar, hubungan pribadi yang sangat baik. Kamu kenal Ye Zongtian? Kata-kata Ye Tianzong langsung mengejutkan Qiu Dongshan. Kamu Zongtian, Presiden Guild Chaebol. Di saat yang sama, dia juga kepala keluarga Ye, keluarga terbesar di ibu kota provinsi. Ini adalah pria yang kuat. Kenal dia. Pikirkan sendiri. Sayangnya, tidak ada kesempatan seperti itu. Hanya saja, dia memiliki hubungan yang baik dengan para kepala departemen di bawahnya. Nama Presiden Ye itu tabu, dan kamu bisa menyebutnya. Semua orang bilang kamu bodoh, tapi menurut pengamatanku terhadapmu, kamu sangat pintar. Tapi terkadang, kepintaran disalahpahami oleh kepintaran. Anak muda, jangan berpikir. Menyingkir. Teriak Ye Tian dengan marah, mengulurkan tangannya dan meraih lehernya, dengan mengancam berkata, aku akan memberimu kesempatan. Masalah adikmu, sejauh ini, mengambil salon kecantikannya adalah kebaikan terbesarku. Jika kamu ingin membuat masalah lagi, apalagi melepas gelar Presiden Asosiasi Rias Kecantikan, bahkan keluarga Qiumu, tidak akan punya sisa, dan aku akan membunuh mereka semua. Aku tidak peduli siapa yang kamu kenal, Mei Qingyang atau Ye Zongtian, di mataku, mereka bukan apa-apa. Ingat, ini adalah peringatan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya, tetapi ketika saatnya tiba, jangan menyesal. Ledakan. Selesai. Ye Tianzong meninju keras tiang pintu di sebelah Qiu Dongshan, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Dan Qiu Dongshan benar-benar ketakutan sekarang. Hanya memikirkan mata Ye Tianzong yang sepertinya memakan orang, dia masih merasa takut saat memikirkannya. Terutama ketika dia melihat tiang pintu yang telah dia hancurkan di sebelahnya, sebuah penyok seukuran kepalan tangan muncul di depan matanya. Orang bodoh ini sangat kuat. Namun, orang bodoh tetap bodoh, mengancamku. Bahkan pemilik Juxian Villa dan Presiden Serikat Chaebol tidak memperhatikan. Karena kamu terobsesi dengan obsesimu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Awalnya, saya hanya ingin membawanya kembali ke salon kecantikan untuk saudara perempuan saya dan menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi dengan cara ini, seluruh keluarga Anda, termasuk keluarga Ren, akan memberi saya kematian tanpa tempat untuk menguburkan saya. Qiu Dongshan menggumamkan beberapa kata dengan kejam, dan setelah merapikan pakaiannya, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan dingin, halo, ini aku. Si bodoh itu, jangan biarkan makan roti panggang dan makan anggur yang enak. Menurut rencana kami yang telah ditetapkan sebelumnya, lanjutkan dalam 2 langkah, salon kecantikan, keluarga Ren, bertindak pada saat yang sama. Ye Tianzong tiba-tiba tidak tahu tentang konspirasi rahasia Qiu Dongshan. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan melepaskannya, tetapi di mata Ye Tianzong, dia hanyalah peran kecil, tidak layak disebut. Prioritas utama adalah keselamatan keluarga istrinya, dan menyingkirkan Sun bersaudara, sehingga rencana akhir tidak bisa ditunda. Dia mencari kerumunan selama 4 atau 5 menit, dan terus berbicara dengan Zhong Xiliang di telepon. Akhirnya, di sudut tenggara mata air panas, di tempat di sebelah hamparan bunga, dia melihat seseorang berdiri di tengah kerumunan, menunjuk ke suasana ramai pesanan untuk keluarga. Ren Yurou bosan dan melihat sekeliling. Ren Dongguo memukuli bahu dan punggung istrinya, sementara Zhang Chunqin terus-menerus memotret dengan ponselnya, terlihat sangat santai. Bagus. Semuanya baik-baik saja. Saya terjebak dengan diri saya sendiri. Ini adalah tempat yang berbahaya, keluarlah secepat mungkin. Mei Changyao mengadakan pesta di sini, nyatanya untuk memilih pasangan wanita, sungguh membosankan, tidak perlu menginap di sini. Oleh karena itu, Ye Tian menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan dengan cepat. Namun, sebelum dia bisa mendekat, suara bersemangat tiba-tiba bergema di antara hadirin, semuanya, selanjutnya, kami mengundang Tuan Muda Juxian Villa, Tuan Mei Changyao, untuk melakukan debutnya. Bab 138. Wajah Ye Tianzong tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang Anda takutkan? Karena, mengikuti suara ini, beberapa pintu keluar penting dari lembah mata air panas yang besar semuanya direbut oleh keamanan villa. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Dan orang yang baru saja berbicara sudah mencapai panggung yang dibangun oleh 4 atau 5 mata air panas, di kedua sisi terdapat speaker besar, dan suaranya keluar dari dalam. Di bawah sound system, terdapat 2 koridor miring,
di mana semua personel naik turun panggung. Tepuk tangan. Tuan Mei ada di sini. Benar-benar telah menunggu. Anggap saja, Tuan Mei mampu menulis dan seni bela diri, dan dia tampan, anggun, dan santai. Dia adalah dewa laki-laki di hati semua wanita. Hari ini, ada kegiatan hadiah khusus di Hot Spring Valley. Siapapun yang menjadi wanita beruntung akan dapat mengunjungi villa bersama Tuan Mei. Seluruh perjalanan gratis, dan jika mereka tampil baik, mereka bahkan dapat mendaftar untuk menjadi duta gambar villa. Benarkah? Kalau begitu itu bisa palsu. Ketika kamu masuk, apakah kamu tidak melihat poster promosinya? Tapi bagaimana kamu menjadi wanita yang beruntung? Entahlah, mari kita dengarkan tuan rumah. Singkatnya, ini adalah kesempatan langka untuk berteman dengan pejabat tinggi. Kita harus menangkapnya dengan baik. Di samping mereka ada dua wanita berpakaian gaya mengobrol tanpa henti. Ye Tianzong, yang mendengarnya di telinganya, berpikir. Tidak ada penundaan, setelah meningkatkan kecepatan, itu untuk memenuhinya. Tuan Ye. Zhong Xiliang telah menemaninya sepanjang waktu. Ketika dia melihat Ye Tianzong, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan canggung, maafkan saya. Saya selalu menyapa. Selama Anda menyebutkan nama saya, Anda bisa masuk tanpa hambatan. Tapi siapa yang saya tahu, aturannya untuk sementara diubah. Dalam analisis terakhir, itu adalah Wen Tianzong, bajingan yang mengira dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Huang, dan sering turun tangan untuk melakukannya untuknya. Kali ini, dia melakukannya meminta Tuan Muda Huang untuk membantu dan berkomunikasi dengan Departemen Keamanan. Ngomong-ngomong, dia sengaja mengganggu saya, tetapi untungnya, Anda benar-benar mengenal Nyonya, jika tidak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Zhong Xiliang menghela nafas. Hampir menusuk Luo Zi. Ye Tianzong ini adalah pria besar yang harus diperlakukan dengan hormat oleh Lin Changhui. Dan melalui kontak, itu juga membuktikan bahwa Ye Tianzong memang sangat cakap. Hari ini, dia benar-benar mengenal saudari Mei, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Seluruh villa mengetahui karakter Nyonya, tidak peduli seberapa mampu dia, kecil kemungkinan dia akan memiliki hubungan yang baik dengannya. Tapi Ye Tianzong ini, tiba-tiba dia merasa harus memeluk paha ini dengan erat, tapi jangan biarkan dia kabur. Tidak apa-apa jika itu diselesaikan. Ye Tianzong tidak banyak bicara, tetapi berbalik untuk melihat Ren Yurou dan yang lainnya, dan berkata, sayang, ada terlalu banyak orang di sini, tidak ada yang bisa dilakukan di sini, mengapa kita tidak pindah tempat? Yah, tidak apa-apa. Ren Yurou mengerti apa yang dimaksud Ye Tianzong. Ini adalah halaman rumah Mei Changyao, dan aktivitas pasangan sebelumnya telah mengganggu pihak lain. Jika Mei Changyao tahu bahwa mereka berdua ada di sana, sesuatu yang besar akan terjadi. Apalagi masih ada orang tua di sini, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah mengangguk, dia menyeret Ye Tianzong untuk pergi, tetapi Zhang Chunqin berhenti, dan berkata dengan tidak puas, hanya ketika ada banyak orang yang hidup, sungguh idiot. Lelang belum dimulai, pesta lembah mata air panas macam apa di sini? Acara yang diadakan oleh Mei Changyao, putra mahkota villa, kedengarannya menarik, jangan pergi, ada di sini. Saya mendengarkan istri saya. Dimanapun istri saya mengatakan kami berada, kami akan berada di sana. Ayah. Ren Yurou tampak tak berdaya. Dan Ye Tianzong juga terdiam. Orang tua ini sebenarnya memiliki hati yang baik dan orang yang baik. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa strateginya salah. Artinya, saya hanya tahu bagaimana membantunya memecahkan masalah, tetapi lupa membantunya memperbaiki diri. Jika Anda ingin ibu mertua Anda memikirkan Anda tidak hanya menyanjung diri sendiri, tetapi Anda sendiri harus kuat. Tampaknya dividen perusahaan Zhong Xiliang tidak cukup untuk membuatnya berdiri. Anda harus melakukannya menemukan sesuatu yang lain untuk dia lakukan. Sekarang ibu mertua memiliki 2 salon kecantikan, dan dia sedikit gembira. Dia harus membiarkan ayah mertuanya menguasai dirinya. Bu, saya pikir kita. Bodoh, jangan mengira kamu luar biasa hanya karena kamu mengenal istri pemiliknya. Di mataku, kamu masih sampah yang tidak berharga, hanya orang bodoh. Bagaimana dengan keterampilan medis? Jika kamu benar-benar sekuat itu, kamu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan ayahmu. Setelah Zhang Chunqin selesai berbicara, Ye Tianzong sangat malu, merenung sejenak, dan tersenyum, aku tahu sesuatu tentang penyakit ayah. Sebenarnya, bukan karena tidak bisa disembuhkan, tapi... kamu masih menyombongkan diri di depanku. Jika kamu benar-benar dapat menyembuhkan ayahmu,
aku tidak akan menyebutmu bodoh di masa depan. Bahkan, aku bisa memperlakukanmu lebih baik. Kata-kata Zhang Chunkin langsung membuat Ye Tianzong merasa berdarah. Tidak sengaja menanam pohon willow dan willow ke dalam bayang-bayang. Dia khawatir tentang bagaimana mengubah pendapat ibu mertuanya. Tetapi sekarang dia berinisiatif untuk mengantarkannya ke depan pintunya, dan segera berkata, "Oke, Bu, saya akan mencoba yang terbaik. Ayah sakit, aku akan mengobatinya nanti. Karena kamu ingin tinggal di sini, ayo tetap tinggal. Ini sangat hidup, dan bagus untuk bersantai." Melihat bahwa Zhang Chunkin telah mengambil keputusan, jika dia bersikeras, konflik dapat meningkat. Selain itu, dengan beberapa kata, dia juga menemukan titik yang cocok, mengobati penyakit lelaki tua itu dan memenangkan hati ibu mertuanya, yang bukan suatu kerugian. Bagaimana dengan tinggal di sini? Jika Mei Changyao ini benar-benar ingin membuat masalah, sobek wajahmu, sobek wajahmu. Dia tak kenal takut. Tianzong, ibu tidak tahu, kamu masih tidak tahu. Bagaimana kamu bisa berjanji untuk tinggal di sini? Sebentar lagi, jika Tuan Mei menemukan kita, maka... Sebelum Ren Yurou selesai berbicara, Ye Tianzong melambaikan tangannya dan berkata, "Istriku, tentara akan menghalangimu, dan air akan menutupimu dengan tanah. Villa Juxian ini adalah wilayah Mei Changyao. Kamu tidak bisa menyentuhnya di sini, tapi kamu bisa menemukannya di tempat lain. Kamu tidak bisa bersembunyi darinya. Jangan khawatir, aku mengenal ibunya dengan baik. Jika ada masalah, biarkan ibunya yang menangani." Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Ren Yurou ragu untuk berbicara. Karena itu. Namun, untuk beberapa alasan, setiap kali Mei Changyao disebutkan, dia merasa takut. Itu mungkin alasan mengapa proyek Teluk Hailong akan segera selesai dan konferensi penjualan akan diadakan Senin depan. Pada titik ini, dia benar-benar takut akan terjadi kesalahan. Namun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia hanya bisa melepaskannya. Saya berdoa dalam hati semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sejujurnya, terlalu banyak hal yang terjadi selama ini, dia sedikit kewalahan. Kemudian, di tengah seruan penonton yang telah lama ditunggu-tunggu, sang protagonis memulai debutnya. Jika ini pertama kalinya bertemu Mei Changyao, perkataan dan perbuatannya, termasuk temperamen dan citranya secara keseluruhan, memang seperti seorang pangeran yang menawan. Itu bisa menarik hati wanita. Dengan penampilannya, penonton bersorak dan bertepuk tangan terus-menerus. Bahkan ibu mertua memiliki hati yang feminin, dia bertepuk tangan dan terus mengagumi, "Bagus sekali, terlihat seperti bakat muda. Jika aku 10 tahun lebih muda, aku akan mengejarnya. Sayangnya, saya tidak bisa melakukannya, begitu pula putri saya." Seorang tunawisma masih nerotik dengan masalah otak. Dibandingkan dengan Tuan Mei, dia ada di langit dan di tanah. "Sayang, jangan katakan itu." Ren Dongguo merasa malu dan ingin mengatakannya, tetapi Zhang Chunkin berkata dengan nada menghina, "Kenapa, bukanlah orang itu gila, kenapa orang tidak mengatakannya? Bukankah yang aku katakan itu benar? Jika putri saya tidak berbaik hati untuk menerimanya, dia mungkin sedang mengobrak-abrik tempat sampah untuk makan sekarang." Selesai. Dia berdiri sedikit ke depan, menjatuhkan Ye Tianzong, dan meminta tongkat cahaya dari seorang gadis. Seperti seorang gadis muda, dia bersorak dan berteriak di sana. Adegan ini membuat beberapa orang yang hadir saling memandang tanpa berkata-kata. Karakter Zhang Chunkin benar-benar tidak pasti, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan di saat berikutnya. Tapi ini hanya selingan singkat. Segera, Mei Changyao tiba. Memegang mikrofon, dia tersenyum ramah dan berkata, terima kasih semuanya. Merupakan kehormatan besar memiliki begitu banyak teman yang datang ke pesta sumber air panas saya hari ini. Tujuan hari ini adalah untuk makan dan minum dengan baik. Dan untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, pesta mata air panas hari ini memiliki tema lain, yaitu menemukan seorang wanita cantik dan melakukan perjalanan sehari bersamaku ke Juxian Villa. Dan selanjutnya, siapapun yang menjadi sorotan, dia adalah Dewi Keberuntungan hari ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.